Kembali lagi di Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan saya Coki Pardede. Yoi, dan sebelum kita mulai, Coki akan menyampaikan informasi penting katanya. Apa? Itu tadi ente cerita. Oh, ini api neraka sama dengan api kompor. Tapi di neraka apinya biru nggak sih? Gak tahu bangsat. Ente aja cek sound ke sana. Nah bangsat, kenapa cek sound? Nggak diresik maksudnya. Ngomong-ngomong cek sound, katanya kalau di Islam tuh sangkakala surga tuh sangkakala kiamat. Jadi gimana sih itu sistemnya? Katanya nanti di hari kiamat tuh ditiup trompet gitu. Mati semua. Keniji. Makanya mending gak dibahas. Gue nanya. Gak tahu bro. Oh. Udah, jangan. Ini syariat. Ini syariat. Enggak, ente langsung. Kan karena ketidaktahuan, bukan ngeledek loh. Gue nggak tahu, pengen nanya. Iya nggak apa-apa. Oh. Tapi ketidaktahuan ente itu udah mengandung unsur. Soalnya kalau di agama Kristen pakai bass. Dum. Terus nanti di Toret, jadi Sunday morning, oh yeah. Sambil lahar meleleh tsunami, tapi lagunya no baby around. Tapi keren juga aja kalau kiamat gitu. Enggak, udah. Nah, ini Coki punya info yang terbaru nih. Iya, ini apakah info diskon? Apakah tempat wisata? Bukan Pak. Nongkrong? Bukan. Kalau tempat nongkrong kan pasti tidak perlu diupdate lah. Karena kan anak-anak, apalagi anak-anak Jaksel kan pasti lebih tahu. Saya akan mengupdate 10 agama baru di dunia. Ini ada loh. Bentar. 10 aliran agama baru yang tidak ada di Indonesia. Oh ya. Iya, karena yang ada di Indonesia tidak jadi. Yang pertama adalah Church of Our Worlds. Church of Our World. Oh. Tuhan Bapa dan Dewa Yunani jadi satu. Waduh. Ini gue baca ya. Yang pertama adalah keyakinan yang masih terikat dengan mitologi Yunani kuno, Slim. Uniknya agama yang tergolong agama fiktif. Bukannya semuanya. Maksudnya yang di 10 ini. Maksudnya 10 ini. Yang 10 ini. Terinspirasi dari sebuah agama yang dituliskan pada sebuah novel berjudul Stranger in a Strange Land. Intinya, agama unik ini menyukai konsep yang antik dengan imajinatif dari beberapa kisah fiksi seperti mengakui adanya Tuhan namun juga dewa-dewi Yunani kuno. Ini dibuat tahun 1962. Oh, jadi masih ada kayak Zeus gitu-gitu. Padahal itu udah lama ya kepercayaan itu ya. Yang kedua, Jediism, agama Jedi dari Star Wars. Waduh. Enggak, ini serius ada Jediism nih. Terus apa nyembahnya apa? George Lucas kali nggak tahu. Ada satu lagi agama yang terbentuk dari konsep sebuah film. George Lucas yang akrab dengan film Star Wars mendirikan sebuah keyakinan fiktif bernama Jediism. Konsepnya adalah prajurit kutu buku yang dengan jubah nilon membawa pedang menyela. Mereka meyakini adanya energi bernama Force. Oh, makanya kalau dijadikan May the Force be with you gitu. Force adalah energi semesta yang terkandung dalam elemen yang ada di bumi, yang bisa mengendalikannya adalah para biarawan Jedi. Oh, ini mah agama yang ada di filmnya. Oh, jadi dijadiin dunia nyata ini. Betul. Next, ada lagi Happy Science, Bang. Nama agamanya Happy Science, sumpah gue gak bohong. Jadi pembuatnya mengaku memiliki hubungan dengan Buddha dan Yesus. Dilihat dari namanya, agama ini terdengar sangat modern dan penuh dengan antusiasme ya. Agama ini adalah salah satu bentuk keyakinan yang berkembang di Jepang. Tapi benar ada di Jepang. Ini adalah cetusan dari seorang pria bernama Ryuko Okawa. Pria yang yakin bahwa misinya adalah memberikan kebahagiaan dan berbagi kebaikan untuk orang lain. Bang, saat ini yang nulis, entah delusi atau tidak, Bang. Bangke banget. Beritanya begitu. Ryoko memiliki deretan film yang hits dan buku-buku laris yang mengungkapkan bahwa dirinya punya hubungan dengan tokoh besar agama seperti Buddha dan Yesus. Ryoko meyakini bahwa menggambarkan tokoh-tokoh ini sendiri yang datang padanya untuk menyampaikan, oh dia mimpi didatengin gitu. Wangsit, dapat wangsit. Hah? Oh iya benar di Indonesia. Iya benar. Yang keempat, The Church of Euthanasia. Oh, ini serem nih. Anjir, euthanasia bukannya suntik mati ya? Emang benar. Ini nih posternya Save the Planet with Kill Yourself. Ini gue baca nih, sumpah. Mendengar namanya saja mungkin sudah bisa membuat kita sedikit merinding. Ini merupakan salah satu keyakinan yang agak terlalu jauh. Dengan bermula dari organisasi politik bentukan
pendeta perempuan bernama Chris Korda. Keyakinan ini meyakini bahwa mereka memiliki tujuan menyeimbangkan kehidupan di bumi dengan manusia yang sudah ada. Keyakinan ini cukup ekstrim karena demi misi mengendalikan populasi bumi, mereka bisa menerapkan kanibalisme, bunuh diri dan aborsi. Lebih terdengar kriminal dibandingkan sebuah waduh ini mah apaan. Tapi kalau kita tidak punya value di masyarakat sih ya silakan kill yourself. Saya setuju. Yang kelima, creativity movement. Wah, agama khusus orang kulit putih. Enggak, ini agama apa semboyan seminar nih? Enggak, ini serius creativity movement. Sumpah, Cuk. Kayak seminar, Cuk. Iya, ini agamanya didirikan tahun 1973 lah. Habis itu ada agama Maradona yang baru-baru ini Tuhannya mati. Habis itu ada The Temple. Iya benar kan ada agama Maradona. Ada agama Maradona. Dan ini benar Pak, ini disembahnya jadi kayak mereka menyebutnya dengan tapi meninggalnya kenapa sih Maradona? Sakit jantung katanya ya? Iya sakit jantung. Emang udah tua bro. Enggak, baru 64 tahun Pak. Oh iya juga ya. Enggak, Maradona meninggal umur berapa ya? 60 tahun 60 tahun 60 tahun, muda banget ya. Dia meninggal tuh kenapa? Argentina gak menang-menang. Oke lanjut. Agama selanjutnya. Sampai jantungku, mana prestasi di generasiku. Jadi mungkin dia stres gitu. Oh iya. Jadi jantungan dia kan. Dia kan sempat jadi tim apa? Pelatih dia. Nggak menang kan? Argentina tuh sekarang masih jago nggak sih Slim? Nggak sesangar dulu sih kayaknya. Iya kan. Maksudnya kalah sama Eropa, Jerman. Kalau Jerman kan dari dulu sangar gitu. Kan. Italia juga dari dulu sangar. Agama Oneida, anggotanya ingin membangun surga di bumi. Waduh, udah mulai nggak masuk akal. Peyote Church of God, makan kaktus demi bertemu Tuhan. Waduh. Aetherius Society, apa itu? Menjaga hubungan antara alien dan manusia. Ini yang benar nih. Hah? Ini benar. Tuhan alien lagi, serius. Waduh, sudah 5 agama yang jelas di Indonesia tidak dipilih. Agama alien. Ya Allah. Sudah. Ya udah, ente kenapa tiba-tiba di awal langsung nge-share 10 agama baru? Apakah ada topik hubungannya dengan topik kita kali ini? Saya baca dulu nih. Masih ada? Enggak, ini gue baca Aetherius Society dulu. Ini adalah salah satu agama yang memiliki konsep unik. Agama yang satu ini menjaga hubungan semesta di bumi dengan luar angkasa. Mereka berpikir bahwa supaya tidak terjadi perang antara alien dan manusia, maka sebaiknya mereka menjalin hubungan yang harmonis. Ya gimana caranya? Gimana? Kalau sama setan kan kalau kita ke tempat angker pamit gitu. Atau ngasih sesajen. Ya. Sama alien ini jadi roket tapi parcel. Dikirim keluar. Jadi jajanan pasar. Jadi Elon Musk tuh itu roketnya isinya itu parcel. Sama nggak boleh niat buruk, nggak boleh ngomong kasar. Loh, astronot itu di luar angkasa. Itu kalau lagi gini, permisi terus kencing. Di asteroid. Di asteroid. Salah satu cara untuk bisa melakukan komunikasi ini adalah dengan yoga. Kok aneh banget sih. Karena yoga menjadi salah satu metode yang membukakan pengetahuan dan rahasia alam semesta pada mereka. Ini mah waham bangsa. Itu dia keberagaman agama yang ada di dunia yang belum banyak diketahui manusia. Dari sini kita tahu bahwa ide manusia berbeda-beda dan ada banyak perubahan peradaban hingga masa kini. Namun meski berbeda, kita tetap bisa toleransi dengan menghargai keyakinan satu dan lainnya. Oh ya ini. Apaan suruh menghargai orang beribadah dengan yoga? Buat alien lagi. Ya susah lah. Kalau yoga di sini susah beribadah dengan yoga. Kenapa orang tuh? 5 kali sehari. Oke, kita lanjut ke. Iya memang ada yoga yang 5 kali sehari. Bukan. Ada suara. Oke, lanjut Coki. Ada memang program yoga 5 kali sehari ada. Itu memang buat diet. Oke Coki. Oke, baik. Lanjut. Kenapa Anda tiba-tiba di awal langsung? Karena kita untuk topik kita pada hari ini Tretan Muslim. Apa itu Coki? Topik kita hari ini. Topik kita kali ini adalah berdoa sia-sia. Bener dong, bro. Udah bro, jangan bro. Kita baru ulang tahun setahun nih. Oh iya, kita nggak terasa udah setahun ya Slim ya. Bagi ente nggak terasa, aku terasa bro. Setiap minggu ya Allah, kesesetan apa lagi nih. Coba kita cari. Ini kan ada komen-komen yang lo post. Itu ada judul-judul yang disuges oleh para followers kita Slim. Ya, sebelum kita masuk ke topik kita. Oke. Ini dari Instagramnya Rilandi. Dia katanya tolong dong bahas di musuh masyarakat
Ormas hanyalah sekumpulan orang-orang tua fans Real Madrid. Karena bajunya putih-putih kan. Ini ada 212 cuma tanggal biasa. Ya memang kan. Memang iya tanggal Iya, biasa. tanggal biasa emang. Dari Vin, Tuhan adalah halusinasi. Waduh. Tolong siapa namanya itu lengkap biar Vin. orang tuanya dengar, biar orang tuanya dengar. Siapa nama? Buka akunnya, Cok. Buka akunnya. Vin siapa? Kevin Sprilius Patabang. Nah, Kevin Sprilius, tolong orang tuanya kalau denger anak Anda menganggap Tuhan halusinasi. Oke. Halusinasi. Kita aja nggak kepikiran Nggak itu. sejauh itu. Andrio P. Rumah ibadah hanya buang-buang lahan. Waduh. Kejang-kejang hanyalah joget TikTok. Aduh. Mendaki gunung nggak berguna. Ini bisa kita bahas nih. Ya, mendaki gunung nggak berguna. Oh iya, kalau itu Bisa sih, bisa. Bisa. Terus ini ada juga waduh, anjing nih bangsat banget. Ini dari Royki Fabian. Orang koma sebenarnya hanya berlomba lama-lamaan tidur. ini dari Dia nggak tidur dong bangsat, Soalnya gue nggak pernah lihat orang koma ngiler bangsat. Jadi dia bukan. ini dari Raihan Arya nih. Pembunuhan berencana tidak apa-apa. Waduh, itu apaan aja? Enggak itu tuh. Bahas fans Real Madrid. Aduh, lucu banget nih fans Real Madrid nih. Udah itu doang sih menurut gua. Ada yang lainnya sudah tidak layak untuk kita ucapkan. Iya. Daripada Anda yang diburu nanti ya kan. Iya. Waduh, ibadah adalah ekstrakurikuler. Waduh. Ya udah itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ini, Slim. Apa tuh? Menurut gua doa sih sia-sia. Hah? Berdoa sia-sia? Gak ada gunanya. Mungkin ente ini ora et labora mungkin ente. Apa itu? Berusaha dan berdoa. Mungkin gitu. Ente menganggap berdoa tuh sia-sia kalau nggak ada usahanya gitu, Coki ya? Enggak, usaha aja sebenarnya. Berdoa nggak perlu sama sekali. Nggak usah, ngapain? Jadi saya pikir tadi kan ada secercah hidayah dari ente. Saya pikir berdoa itu nggak perlu. Berdoa sia-sia kalau tanpa usaha. Ternyata berdoa sendiri itu sia-sia sama sekali, Coki. Iya. Kenapa menurut ente? Karena itu tidak faktor yang bukan penentu absolut. Ya. Itu tidak masuk. Misalnya contoh kita pengen lulus UN. Belajar. Udah jelas itu faktor penentu absolut. Doa kan tidak ditanya. Tidak jadi bahan penilaian untuk lulus UN. Untuk apa kita melakukan itu? Lebih baik waktunya kita pakai tidur lebih cepat. Sudah kita mata ada cekung-cekungnya di sini. Kita lupa apa yang kita pelajari. Itu bukan penilaian sukses. Karena orang belajar ada yang belajar nih. Ya. Harusnya tidur tapi dia masih berdoa terus, dan betul. itu malah jadi nggak fit besoknya ya UN-nya ya. Iya. Terus kalau makan kecuali memang ini doa secara umum, tidak spesifik agama manapun ya. Ya. Kecuali pada saat dia doa itu dia berdoa itu rumus-rumus atau teknik-teknik hafalan yang akan diujikan besoknya. Contoh misalnya atas nama rumus fisika, atas nama rumus jari-jari, X kuadrat kali 3. Nah itu kan dia masuk ke otaknya, Slim. Jadi besok ulangan langsung aha gitu loh. Ada ahanya loh, gitu loh maksud gua. Itu baru masuk. Aduh, dengan berharap kepada Pitagoras dan Aljabar. Oh jadi itu ya. Puji syukur kehadirat Aljabar gitu. Puji syukur kehadirat Archimedes. Maksud Gak bercanda lah itu. Tapi maksudnya gua ini harus diadukan ke Habib Ja'far nih. kok ngadu sih lo brengsek? Telepon Konten brengsek. Coki udah terlalu jauh. Bang, telepon Bang Habib Ja'far, Bang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beb, tolong. Coki udah terlalu jauh, Beb. Kayak orang yang tenggelam. Coki sudah terlalu parah. Masa dia bilang berdoa tidak perlu, Beb, katanya, Beb. Percuma kita sering nongkrong, Coki.
Bersama Habib, bersama pendeta, berdoa tidak perlu katanya. Tapi Bib, gue mau nanya deh Bib, ngumpung ada orang yang ngerti dan bisa jawab. Ya. Kalau di agama, ya lo kan mewakili Islam kan ya, jadi lo pasti ngertinya Islam kan Bib. Nah kalau misalnya di agama Islam sendiri, peranan doa dan usaha itu berapa persen, Bib? Berapa persen usahanya, berapa persen doanya? Karena kayaknya kita tuh suka ketuker-tuker. Soalnya setahu gua ya ada doa-doa tertentu katanya, kalau kamu berdoa ini, kamu pasti akan lebih dijabah, bahkan katanya doa orang susah. Bahkan dia cari masalah dulu biar susah. Baru berdoa gitu. Nah, tapi itu sebenarnya perbandingannya berapa persen sih, Bib? Iya, sebenarnya 50-50 sih keduanya. Doa dan usaha itu harus beriringan. Jadi ada satu sahabat Nabi itu markir untanya tanpa diikat. Kemudian dia masuk sholat bareng Nabi. Kemudian pas keluar dia ngamuk-ngamuk dong. Saya tinggal sholat unta kok bisa hilang. Kalau zaman sekarang mungkin ditinggal sholat sandal kita hilang di masjid. Iya. Nah, ngamuk-ngamuk dia. Nabi, padahal saya sudah doa gitu. Kata Nabi, kamu usaha apa enggak? Maksudnya Nabi, ya kamu ikat enggak untanya dulu? Ya tapi kan saya sudah doa, saya sudah tawakal, berserah kepada Tuhan. Kok Tuhan enggak jagain? Nah, ini kan sebenarnya agak menghina Tuhan juga. Emangnya Tuhan tukang parkir gitu? Iya sih, benar. Harus jagain unta dia. Akhirnya kata Nabi, usaha dulu, baru selebihnya kemudian doa dan tawakal. Doa artinya berserah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jadi harus beriringan. Jadi ibarat kata, kalau doa saja tanpa usaha, ya gimana ya? Kurang maknis ya. Begitu gitu. Anda dapat ilmu dari mana gitu. Tapi kalau usaha juga tanpa doa, malah lebih sukses sebagai seorang kita orang yang beragama meyakini bahwa semua ketentuan pada akhirnya kan Tuhan juga yang menentukan. Atau minimal walaupun kita sukses gitu dengan usaha kita, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, bagi kita gak ada gunanya. Karena kita meyakini hidup kan bukan hanya di sini, tapi juga di akhirat. Kecuali joki. Tapi kalau Habib Jafar yang jawab selalu make sense, Lim. Iya. Berarti memang harus ada sinergi yang dilakukan antara berdoa dan berusaha itu sendiri supaya mereka bersinergi menjadi sebuah hasil, Bib ya. Ya betul, sama aja ini sih, Cok. Kita gini deh, kita ke bos kita lah. Iya. Bos kita lah, ketika kita melakukan usaha sudah maksimal, seharusnya udah dapat, tapi kan kadang ketika mood bos kita buruk gitu, menyebabkan usaha kita tidak dibayar sesuai dengan yang seharusnya. Atau dalam kondisi lain, kalau kita bikin perjanjian tuh, kan ada yang namanya kondisi kahar, kondisi yang tidak terduga. Artinya hasilnya tidak sesuai dengan usaha kita. Nah, untuk mengantisipasi kondisi-kondisi seperti itu, nah kita itu dikasih alatnya berupa doa dalam agama. Agar lu bisa bisa minimal bisa memahami kalau usaha lu hasilnya tidak sesuai dengan jumlah usahanya. Nah, dikasih doa untuk penenang hati kita. Sekaligus juga kita meyakini ada kekuatan itu dalam usaha kita. Baik, Bib, akhirnya saya tercerahkan. Wah, alhamdulillah. Berarti intinya itu doa adalah uang pelicin ya, Bib? Aduh. Sudah dijelaskan. Enggak, maksudnya maksudnya bukan uang pelicin maksudnya. Konteksnya maksudnya itu adalah untuk bikin mood. Kalau konteksnya manusia dan Tuhan, karyawan dan bos, itu adalah untuk kasus-kasus di mana kalau ya supaya kita dilancarkan jalannya, gitu kan maksudnya, Bib. Merayu kan sebenarnya. Mungkin poor choice of words lah itu, poor choice. Harusnya tidak itu seperti bagian dari ini sih, bagian dari kerendahan hati kita gitu, baik. sebagai manusia. Baik, Bib. Ngomong-ngomong, ini podcast kok kayaknya lebih dekat ke coki dibanding muslim. Enggak, makanya, Bib. Enggak, tapi sebenarnya ini adalah corong yang oke juga untuk lu menjelaskan gitu. Karena ternyata make sense kok, masuk akal penjelasannya. Alhamdulillah ini Coki udah lebih tenang nih jiwanya tadi, Beb. Maksudnya udah berarti berdoa perlu Coki ya? Lumayan. Tapi penjelasan tapi lebih bagus daripada tadi. Gini bahwa sebagaimana kata Tuhan
Tuhan itu gak akan merubah suatu nasib kalau orang itu gak ngerubahnya. Jadi posisi usaha itu penting. Ya. Nah, sebagaimana pentingnya posisi usaha, kita juga harus melihat orang kayak Coki ini ya sesuai dengan siapa dia gitu. Artinya misalnya, Coki karena memang tidak meyakini agama, ya memang kalau dia tidak percaya doa make sense gitu. Oh gitu. Saya, iya. Kita bisa paham gitu, agar kita gak marah-marah. Kenapa Coki Anda tidak percaya doa? Ya memang karena kalau Coki percaya justru bersalah. Dia gak beragama tapi kok percaya doa. Berdoa ke siapa ya dia? Iya. Masuk ke daftar pustaka agak sulit. Dengan saling memahami itu akhirnya kita enjoy gitu. Iya. Bib, makasih banyak Bib, penjelasan yang sangat logis, penjelasan yang sangat make sense dan tidak ngejudge ya, bahkan luar biasa. Menganggap Coki nggak percaya doa ya itu wajar. Kecuali ente ngelarang orang berdoa. Nah itu udah lain cerita. Dan saya yakin Coki gak kira ngelarang orang berdoa. Enggak lah, nggak bisa. Orang saya cuma satu orang. Justru dari podcast ini mau nambah umat ya. Enggak lah. Habib Jafar, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Thank you, waktunya udah mau diganggu. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saya yang jawab? Tadi itu dari Habib Jafar. Alhamdulillah. Bagus ya. Tapi gue pengen dengar dari pendeta juga. Boleh dari pendeta? Dia kan udah dong Habib Jafar. Tapi kalau dari Kristen gimana? Ya boleh. Boleh dong ya. Boleh. Kita telepon ini Bang Yeri nih. Iya. Taunya jawabannya emang tidak perlu. Ini adalah ya sesuai namanya adalah seorang pendeta dan juga seorang aktivis Tretan Muslim. Seorang aktivis juga yang bergerak di bidang. Lo bergerak di bidang apa sih sebenarnya Bang Yeri? Lebih ke krisis generasi lah bahasanya gitu. Cocok nih. Gue ingin bertanya Bang Yeri. Tadi kan udah dijawab sama Habib Jafar mengenai porsi berdoa itu dalam orang beragama tuh berapa persen. Nah kalau tadi Habib Jafar udah menjawab dari secara Islam. Nah sekarang kalau dari secara Kristen, doa itu sebenarnya dan usaha tuh lebih penting mana Bang Yeri? Ya jadi doa itu sebenarnya kontekstualnya bukan meminta dan menyuruh kalau dalam kekristenan. Dalam artian Tuhan saya mau punya mobil 5 lalu berdoa gitu, enggak. Ini berdoa bukan nyuruh ya? Iya. Berdoa itu kontekstualnya lebih ke mencari apa yang Tuhan mau, lalu kita mengusahakan ke arah situ. Tetapi terjadi juga beberapa penyelewengan orang-orang yang kadang-kadang menempatkan doa itu seperti kartu ATM lah, pas butuh minta, pas nggak butuh. Nah jadi sebenarnya korelasi dengan usaha adalah usaha tetap di depan, dalam artian dikasih akal budi, dikasih hikmat, dikasih pengertian, dikasih tanda-tanda, dikasih hal-halnya. Nah doa itu supaya kita tahu apa yang jadi kehendak dan kedaulatan Tuhan. Oke, berarti sebenarnya lebih ke arah doa itu bukan seperti seolah-olah kita menyuruh Tuhan gitu ya, seolah-olah Tuhan nih jadi tanda kutip ATM-nya kita ya. Aduh, lagi mau mobil nih, aku doa gitu. Mobil dong Tuhan, bukan seperti itu ya berarti ya. Iya. Oke. Dan berarti usaha juga tetap menjadi nomor satu karena memang kita udah punya modal untuk melakukan itu ya sebenarnya Bang Yeri ya. Betul. Masuk akal juga jawabannya ini. Sama-sama bagus ya. Sama-sama bagus jawabannya. Jadi gimana Coki? Udah mulai sadar bahwa doa itu penting ya? Lumayan meningkat ya keyakinannya. Lumayan meningkat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Iya, benar juga karena memang ternyata menarik juga ya Bang Yeri ya, karena di kekristenan itu yang paling penting berusaha, baru setelah itu berdoa ya. Karena kan kalau kita lihat kan memang untuk dapat IMB gereja kan lebih banyak usahanya dari berdoanya. Itu susah karena mau dipakai berdoa. Gereja susah dibangun karena mau dipakai berdoa. Mungkin ya. Tapi mungkin. Tapi kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik deh Bang Yeri ya. Terima kasih Bang Yeri atas penjelasannya. Bang Yeri, ada yang mau dipromoin nggak? Apa nih ya? Lo ada jual t-shirt kan? Oh iya. Gua lagi campaign t-shirt Ayah Hadir untuk
mendorong para ayah dan calon ayah bisa berfungsi untuk keluarganya gitu sih. Oke, gokil. Ya, langsung dikasih kesempatan nih. Ya. Jadi langsung aja follow Instagramnya di Bang Yeri. Enggak ada bangnya dong. Yeri Patinasarani Bang ya. Yeri _Patinasarani. Yeri _Patinasarani. Thank you Bang Yeri. Thank you. Bye-bye. Sultan Muslim. Sama-sama Bang. Thank you Bang. Kita lihat itu tadi ada suara anaknya lagi menikmati ini ya, hari-hari bersama anak. Hari-hari Jumat. Wah, hari Jumat kenapa orang Kristen jalan-jalan? Lah, biasa kan Minggu. Gerejanya saja di mall. Oh iya. Bukan jalan-jalan dong. Memang mau beribadah itu. Enggak, kan hari Jumat sekarang ibadahnya. Lagi jadwalnya ibadah agama saya. Dan lagi jadwalnya nutup jalan, oke? Ya kan, kalau ada pembangunan, kalau ada pohon tumbang, udah ada orang banyak lewat, oke? Nah, tapi kita harus Enggak, aku nanya dulu, kayak dari dua tokoh agama tadi sudah membangkitkan ente enggak untuk menaikkan kepercayaan bahwa ternyata berdoa itu penting gitu? Lumayan ya, mungkin udah oke lah, 70% lah ya mungkin. Udah sekarang masuk akal. Oke. Bahwa ternyata harus ada sinergi yang dilakukan. Enggak boleh berdoa doang gitu, harus ada usaha juga. Kalau berdoa doang mah itu mas kriso kali ya, tanpa usaha ya. Tanpa usaha kan waham-waham. Ya jadinya gitu. nyuruh Tuhan kayak tadi. Tuhan aku ingin mobil. Tapi tidur siang dan main Mobile Legend. Kecuali Anda just no limit. Main Mobile Legend, tidur siang dapat mobil Ferrari. Kalau Anda namanya Anton no limit. Orang-orang kampung doa aku ingin Ferrari. Temboknya dulu di plester. Apa ini? Lampunya dulu jangan remang-remang ya. Jangan remang-remang. Sama di porselen dulu rumah Anda. Jangan Ferrari. Jadi nggak boleh juga ya berdoa terus tapi nggak ada usaha. Tapi mungkin usaha terus nggak ada doa juga kurang maksimal mungkin hasilnya gitu. Kalau alhamdulillah Coki. Tapi saya harus nggak gini. Tadi udah dua orang dari Muslim dan juga dari Kristen. Ya. Sekarang dari yang netral. Dari Kania coba kita telepon. Wow. Terakhir kita menelpon Kania. Mungkin ya karena ini tadi udah. Tapi Kanianya maksudnya kan Kania dari sisi yang netral ya. Netral karena dia kan jurnalis kan. Oh, lebih banyak pengalaman mungkin. Lebih melihat berdasarkan data gitu maksudnya. Ya udah, silakan Coki ditelepon. Coba kita telepon ya. Ini Kania nih dia punya podcast dengan Sabda. Yoi. Dan ini selalu mengutamakan logika, reasoning, cara berpikir ilmiah. Wah, pokoknya Kania nih dengan ilmu pengetahuan hampir setara lah gitu, identik dengan kepintaran, ilmu pengetahuan ya. Halo Kania. Halo Coki dan Muslim. Halo. Gimana kabar Kania? Hai. Baik ya. Baik. Senang sekali cuaca udah mulai dingin. Betul. Ya. Kan langsung aja. Kita kan lagi ngebahas mengenai mungkin kalau kita pakai kata yang lebih oke tuh doa dan usaha. Ada banyak sekali jawaban yang bilang ada doa dan usaha itu bersinergi. Jadi usaha tanpa doa tanpa usaha itu sia-sia. Ada juga yang bilang katanya lebih baik usaha aja, kurangi berdoa. Ada juga yang bilang lebih baik berdoa aja, tidak perlu usaha. Kalau point of view lu, mungkin secara data atau gimana? Lu punya point of view untuk jadi referensi nggak buat kita semua kan? Ini maksudnya lo berdua biar gue yang ngomong gitu ya, gue yang ditelepon ya, buat jawab pertanyaan. Enggak, tadi kita udah ngasih, soalnya tadi kita udah telepon Habib, kita udah telepon pendeta. Iya. Kita pengen memperkaya referensi gitu loh kan ya. Kalau gue sih gini ya, sebenarnya nggak spesifik banget doa, tapi apapun yang sifatnya dia menjadi faktor X ya dalam sebuah keputusan, gue sih menyarankan untuk nggak dimasukkan gitu ya. Kenapa kayak gitu? Gini. Mohon maaf, sebelumnya Anda bilang doa adalah faktor X. Ya maksudnya intinya faktor. Ya maksudnya kan faktor di luar kan. Iya. Intinya belum tahu lah nih ya. Ini ada hubungannya atau enggak gimana segala macam ya sama dunia nyata ini gitu kan. Iya. Jadi
kita fokus ke variabel-variabel yang kita udah bisa tahu kan, kita bisa kontrol dan kita bisa tahu nih ibaratnya dampak-dampaknya kayak gimana gitu kan. Iya. Ya misalnya ibaratnya lu mau nerbangin pesawat, ya lu pikirin lah hitungan-hitungannya yang bener gitu kan, sebener-benernya yang lu bisa dong gitu kan. Nah lu nggak usah mikir bahwa nanti juga kalau hitungan gue salah bisa ditolongin malaikat gitu misalnya kan, pesawatnya nggak jatuh gitu misalnya. Nah itu kan pemikiran kayak gini kan agak bahaya ya, maksudnya gini, karena akan menjadi secara nggak sadar lo akan semacam ada ngerasa ada kayak safe zone gitu loh, kayak nanti kalau misalnya gini juga bakal kayak gini gitu lah kira-kira, misalnya di luar dari apa yang udah lo kerjain. Itu satu ya, dari sisi kayak ngerasa ngentengin, bukan ngentengin sih, mungkin nggak ngentengin banget ya, tapi kayak nggak bener-bener ngerasa that's the only way lo bisa bikin itu bener gitu. Lo nggak ngerasa bahwa satu-satunya cara untuk lo buat pesawat itu terbang adalah lo bener gitu mikirnya. Nah lo nggak mikir gitu, lo mikirnya bisa aja nih ada faktor X lah ya intinya. Nah itu satu. Yang kedua juga, kalau gue ngerasa gue pribadi itu orang yang sangat gue sangat mendukung, sangat setuju lah ya dengan prinsip tanggung jawab gitu ya, responsibility. Nah gue ngeliatnya kalau misalnya lo melakukan sesuatu terus ada faktor X-nya, itu lo nggak menganggap apa yang terjadi akibat dari situ tuh sebagai tanggung jawab lo. Lo ngerasanya ada X nih yang juga bertanggung jawab terhadap ini gitu. Ya, tapi kalau lo nggak memikirkan ini, lo akan ngerasa gini, apapun itu kekacauan nanti terjadi akibat dari tindakan lo, itu akibat tindakan lo gitu. 100% nih akibat tindakan lo kayak gitu. Iya. Terlalu logis. Aku tidak. Jadi kalau lo salah jangan lo bilang itu gara-gara tadi ininya kurangnya ya. Enggak kan, padahal jelas-jelas gara-gara lo nya salah ngitungnya atau salah ngapain gitu. Oke, baik. Itu dua penjelasan gue. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kania, ini memperkaya referensi kita. Memperkaya referensi ya, tapi keyakinan Anda Coki, iya. Ingat doa tetap penting ya. Oh, ternyata tidak terlalu. Oke Kania, maaf saya tutup Kania. Baru jelasin 2 hal aja saya udah goyah juga ini Kania. Habib panjang, pendeta panjang, Anda dikit aja udah nampol banget ya. Oke, terima kasih banyak Kania. Thank you Kania, sukses terus ya, bye-bye. Lanjutkan membaca buku sana ya. Enggak, tapi intinya Tretan Muslim, apapun yang lo percayain, kita tuh bisa santai ketawa-tawa gini. Iya sih. Dan ada referensi banyak. Iya. Jadi kita tidak menganjurkan paranoid ya, atau siapapun Deadwood atau umat lucu yang denger ini untuk percaya. Ya percaya apa yang lo percayain aja. Dan yang penting tidak melarang orang yang percaya. Itu dia. Ini serius ya. Secara misalnya Coki ini beneran gak mau berdoa. Masa saya paksa sebelum makan, aku sudah lapar, jangan baca dulu. Dan sebaliknya kalau misalnya dia mau makan terus mau berdoa, masa saya paksa jangan. Enggak. Kita memperkaya referensi paranoid. Kita memperkaya referensi kita dalam point of view, dan biarlah kita bisa hidup berdamping-dampingan dari situ. Gokil. Ada juga nih manfaatnya podcast ini. Ya udah, kalau gitu daripada padahal itu exit plan-nya aja. Biar tidak kasus. Jadi kalau ada orang marah-marah di awal, dengerin dulu endingnya. Ada pesan moral. Oke, kalau gitu sebelum Coki berubah pikiran makin parah, ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa komen di aplikasi ini. Ya kan, kalian punya usul ide apa? Dan di Instagram tolong nggak usah nanya ini dengerinnya di mana. Ini dengerin aplikasi apa? Goblok. Tolong, ini di aplikasi Noise. Dan tolong kalau Anda masih udah dengerin ini, komennya di sini lagi. Ini dengerinnya di mana? Blok. Ya udah, kalau gitu saya Tretan Muslim pamit. Dan saya Coki Pardede pamit. Bye bye.